di yaumil akhir. Apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku tidak pernah berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, qultu lahum, kepada mereka, illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan mereka untuk menyembah engkau, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan aku menjadi saksi kepada muridku selagi aku bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau angkat aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti yang menyaksikan itu adalah Allah. Nah sekarang, kalau Anda sanksi terhadap itu, tolong tunjukkan siapa di antara murid Yesus yang menyaksikan Yesus itu disalib. Sedangkan di dalam kitab Markus 14 nomor 50 jelas semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Siapa yang melihat Yesus disalib? Ada? Tak ada muridnya yang melihat Yesus disalib. Salibnya pun hilang bang, salibnya pun nggak ada bang. Nggak ada salibnya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Berarti jelas Al-Quran menerangkan itu. Mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Maria ketika ke kuburan, dia cari mayat Tuhannya, dia cari mayat Yesus. Sementara yang bertanya kepadanya adalah Yesus sendiri katanya. Siapa yang engkau cari ibu? Aku mencari mayat Tuhanku Yesus. Apakah engkau melihatnya? Sedangkan dia sudah berbicara dengan Yesus. Markus 16 nomor 12. Apa yang dituliskan di sana? Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Semuanya cuma tulisan-tulisan, dugaan-dugaan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka ketika Anda berkata, siapa yang diserupakan? Nabi Isa yang diserupakan. Nah, bagaimana caranya umat Islam untuk merangkai itu? Jelas Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang terkutuk. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan kitabnya Nabi Musa 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib adalah orang terkutuk. Paulus mengatakan di Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah orang terkutuk. Nabi Isa orang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Orang yang suci masa terkutuk? Sedangkan ulangan Al-Quran dan surah-surah Paulus mengatakan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Tak ada bukan? Maka yang disalibkan ini bukan Yesus, melainkan orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Siapa itu yang mau menyerahkan Yesus yang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Yudas Iskariot. Yesus apa salahnya sampai dia terkutuk? Enggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata sama dengan kalian, aku akan pergi. Sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus, baik melalui Yudas, melalui imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama. Enggak berhasil. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab aku akan pergi, disebabkan penguasa dunia telah datang. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Dan dia iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil menyebabkan Yesus disalib. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kata siapa? Yesus. Lalu
yang datang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu kan menurut pemikiran kalian. Itu kan menurut, dengar ya, itu yang tertutup itu, tertutuplah orang yang disalib. Itu kalau menurut orang Yahudi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kejahatan lah, itu memang dia harus digantung. Itu Yesus hukum apa Yahudi. kesalahannya? Justru Yesus itu penggenapannya lah, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dasar manusia. Di mana itu tertulis? dosa Di- dasar manusia. di mana tertulis? Gini aja. Konsepnya itu, mau apapun Iya. kalian bilang ya, konsep yang dalam pemikiran kalian ya, itu udah berbeda. Kalian memang karena tidak mengakuin adanya penyalipan terhadap Yesus, ya sudah. Tapi bagi kami umat Kristiani ya, umat Kristen ya, jadi itu tetap kami percaya bahwa itu sudah dibuatkan dari Di mana? itu udah dimuatkan dari perjanjian lama, itu udah dibuatkan udah bahwa Yesus itu memang harus digenapi untuk penyalipan. Itu aja. Bahkan dengan dia rela disalib itu, iblis itu dikalahkan. Kalau dia mau ya, dengar ya Bang Cuma. Kalau dia memang Iya, mau silakan. ya, waktu ketika dia mau hari-hari terakhir ya, itu kan datang itu iblis ngomong. Cuma saya nggak tahu ya isi Alkitabnya itu. Cuma kan dulu itu sering diajari kalau Ya. sekolah minggu. Itu selalu dibilang. Iya, itu. iya, iya. Iya. Datang. Kau kan Tuhan, kau besok akan dia tahu iblis itu akan disalibkan Yesus. Turunkan aja dirimu ke ke bawah, ke jurang itu. Oh, Matius 4. Tapi nggak Iya. mau. Yang tadi yang kita Saatnya baca. dia kan kalau mau, dia memang mau ke jurang aja dia biar mati. Tapi dia nggak mau. Nyala kau iblis, karena dia memang harus menggenapi itu. Gitu. Jadi apapun ceritanya, itu kan memang iman kami. Kami juga nggak mau memaksakan bahwa menurut agama Islam itu Nabi Isa itu tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya udah, kami hormati gitu loh. Tapi menurut kami juga Yesus itu memang disalibkan untuk melakukan penebusan dosa kami ya, dosa awal ya, yang sudah dilakukan oleh Adam dan Eva ya. Ya kami percaya gitu loh. Nah setelah itu, setelah Yesus diangkat ke surga, mati, bangkit dan diangkat ke surga, ya Yesus datang ke hadirat kami melalui Roh Kudus. Ya itu yang kalian bilang roh halus lah, roh apalah. Tapi memang dia nyata di hidup kami gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau yang kalian bilang memang Yesus itu begini-begini, setan dan iblis, ya itu kan menurut pandangan kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi itulah iman kami gitu loh. Kami mengimani bahwa Yesus itu memang telah terjadi penyalipan 2000 tahun lalu. Sabar Bang. Itu aja. Jadi Iya. udahlah ya Bang Iya. ya. Jadi itu aja. Iya, silakan. Ya, terima kasih udah jawabannya tadi ya. Yang pasti Sama-sama, tadi kan Abang Mbak bilang Devi. Kan, ya Abang bilang kan bahwa Nabi Isa itu disaksikan oleh Allah. Ya udah, kalau itu memang jawabannya, ya udah saya hormati, Ya. itu aja. Oke lah ya, terima Ya. kasih lah ya. Makasih Mbak Toh, ya. Devi. Ya. Itoku makasih toh. Ya, selamat malam. Selamat ulang Selamat tahun ya siang. buat Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan Iya Yesus pula itu, ya memberkati. pula itu.